Harry Maguire kembali. Manchester United kirim pemain ke timnas Inggris lagi jelang Piala Dunia 2026. Pesepak bola berusia 33 tahun itu kembali dipanggil setelah hampir 2 tahun, sekaligus mengakhiri puasa setan merah menyumbang pemain ke The Three Lions di era pelatih Thomas Tuchel. Harry Maguire diumumkan jadi satu dari 35 pemain yang masuk dalam daftar skuad timnas Inggris untuk FIFA Matchday Maret 2026. Ia diproyeksi untuk membela The Three Lions dalam 2 laga persahabatan di Stadion Wembley melawan Uruguay pada hari Jumat, 27 Maret, dan Jepang pada Selasa, 31 Maret. Nama Harry Maguire jadi salah satu di antara sejumlah pemain bertahan yang dipanggil timnas Inggris. Dia akan bersaing dengan bek-bek lain seperti Dan Burn, Newcastle United, Mark Gay, Crystal Palace, Lewis Hall, Newcastle United, Ezri Konsa, Aston Villa, Tino Livramento, Newcastle United, Nico O'Reilly, Manchester City, Jarell Quansah, Bayer Leverkusen, Jade Spence, Tottenham Hotspur, John Stones, Manchester City, dan Fikayo Tomori, AC Milan. Bagi Harry Maguire, ini merupakan pemanggilan timnas Inggris perdananya di era Thomas Tuchel. Ex-pemain Leicester City itu memang sudah cukup lama tidak memperkuat The Three Lions. Terakhir kali Harry Maguire membela timnas Inggris adalah pada September 2024 dalam UEFA Nations League B. Saat itu dia bermain selama 5 menit melawan Irlandia, lalu hanya duduk di bangku cadangan ketika menantang Finlandia. Selain Harry Maguire, ada juga pemain Manchester United lain yang turut mendapatkan tugas negara. Dia adalah Kobbie Mainoo, gelandang muda yang tampil apik lagi sejak Michael Carrick ditunjuk sebagai caretaker setan merah pada awal tahun ini. Dipanggilnya Maguire dan Mainoo sekaligus membuat Manchester United akhirnya menyumbang pemain ke timnas Inggris lagi. Setan merah diketahui tak pernah melakukan itu sejak Thomas Tuchel menangani The Three Lions pada Januari 2025. Pelatih Thomas Tuchel mengatakan bahwa pertandingan kontra Uruguay dan Jepang adalah bagian dari persiapan timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026. Karena itu, dia sengaja memanggil 35 pemain dan membentuk skuad lebih gemuk dari biasanya untuk FIFA Matchday perdana pada tahun ini. Kami memutuskan untuk membaginya menjadi hampir 2 camp. Jadi kami membawa pemain yang belum banyak bermain untuk membuka peluang dan persaingan untuk tiket ke AS. Kemudian mulai Jumat dan Sabtu, sekelompok pemain akan datang ke camp dan 10 atau 11 pemain yang beristirahat sebelumnya dan kami kemudian akan pergi dengan kelompok dan campuran pemain baru ke pertandingan melawan Jepang. Katanya dipetik dari laman resmi England Football. Kontroversi dari Vitality Stadium. MU dirugikan, Carrick geram sebut keputusan wasit membingungkan. Laga Bournemouth versus Manchester United pada pekan ke-31 Premier League 2025-2026 menyisakan kontroversi besar. Duel di Vitality Stadium itu berakhir imbang 2-2, namun kinerja wasit jadi sorotan utama. Manchester United merasa dirugikan oleh sejumlah keputusan krusial, terutama terkait penalti dan kartu merah yang memengaruhi jalannya pertandingan. Tim asuhan Michael Carrick sejatinya sempat unggul 2 kali, namun situasi berubah setelah beberapa keputusan wasit dinilai tidak konsisten. Carrick pun angkat bicara. Ia secara terbuka mempertanyakan standar keputusan wasit dalam laga yang berlangsung dramatis tersebut. Manchester United mendapatkan penalti lebih dulu pada menit ke-61. Bruno Fernandes sukses mengeksekusi peluang tersebut setelah pelanggaran terhadap Matheus Cunha. Namun kontroversi muncul tak lama setelah itu. Amad Diallo dijatuhkan di kotak penalti dalam situasi yang dianggap mirip, tetapi wasit Stuart Atwell tidak memberikan penalti kedua. Keputusan ini langsung memicu reaksi keras dari kubu setan merah. Mereka menilai ada inkonsistensi dalam penerapan aturan oleh wasit. Situasi semakin panas karena Bournemouth kemudian mencetak gol penyeimbang. Momen ini dinilai menjadi titik balik yang merugikan Manchester United. Michael Carrick secara tegas mengkritik keputusan wasit. Ia menyebut ada perbedaan perlakuan dalam 2 insiden yang serupa. Dia jelas salah dalam salah satu keputusan, karena dia memberikan 1 penalti untuk kami untuk hal yang sama yang tidak dia berikan, buka Carrick. Ada pelanggaran menarik dengan kedua tangan. Penalti terhadap Matheus dia berikan, penalti kedua terhadap Amad tidak dia berikan.
yang menurut saya hampir identik. Sungguh membingungkan untuk memahami hal itu, dan karena mereka mencetak gol, permainan sedikit berubah. Penalti itu sungguh mengejutkan, harus saya akui. Salah satu dari mereka pasti salah, tegasnya. Kontroversi tidak berhenti di situ. Harry Maguire juga mendapat kartu merah setelah dianggap melanggar Evanilson di kotak penalti. Keputusan ini membuat United harus bermain dengan 10 orang. Situasi tersebut jelas memengaruhi keseimbangan permainan di sisa laga. Bournemouth memanfaatkan momen itu. Mereka mencetak gol melalui penalti Junior Krupi untuk memastikan hasil imbang. Kartu merah itu juga merusak momen positif Maguire. Ia sebelumnya baru saja kembali dipanggil ke timnas Inggris, namun kini justru menjadi sorotan karena insiden tersebut. Manchester United ulangi mimpi buruk. Rekor 21 tahun pecah usai ditahan Bournemouth. Manchester United kembali gagal meraih kemenangan saat bertandang ke markas Bournemouth pada pekan ke-31 Liga Inggris 2025-2026. Duel yang digelar di Vitality Stadium Sabtu 21 Maret 2026 dini hari WIB itu berakhir dengan skor imbang 2-2. Laga berjalan dramatis sejak awal hingga akhir, dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun Setan Merah harus puas hanya membawa pulang 1 poin, meski sempat 2 kali unggul. Bruno Fernandes sempat membawa Manchester United memimpin lewat titik penalti di babak kedua. Keunggulan itu tak bertahan lama, karena tuan rumah mampu membalas dan menjaga asa hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini terasa pahit bagi tim asuhan Michael Carrick yang kembali kehilangan momentum. Lebih dari itu, Manchester United ternyata juga mencatatkan rekor yang tidak diinginkan. Manchester United harus menerima kenyataan pahit usai laga ini. Menurut laporan Sportsmall, mereka resmi mencatatkan rekor yang terakhir kali terjadi lebih dari 2 dekade lalu di Liga Inggris. Setan Merah menjadi tim pertama dalam 21 tahun yang gagal memenangkan 2 pertandingan melawan lawan yang sama dalam satu musim, meski sempat unggul lebih dari sekali di kedua laga. Situasi ini mengingatkan pada kejadian yang dialami Crystal Palace pada musim 2004-2005. Pada pertemuan sebelumnya di Old Trafford, Manchester United juga menyia-nyiakan keunggulan dalam laga yang berakhir 4-4. Kini di Vitality Stadium, skenario serupa kembali terulang dengan hasil imbang 2-2. Dalam pertandingan ini, Bruno Fernandes membuka keunggulan lewat penalti pada menit ke-61, namun Bournemouth membalas lewat Ryan Christie sebelum gol bunuh diri James Hill sempat mengembalikan keunggulan bagi MU. Keunggulan itu kembali sirna setelah Harry Maguire mendapat kartu merah dan membuat Junior Krupi sukses menyamakan kedudukan lewat titik putih. Hasil ini menegaskan kegagalan MU menjaga keunggulan dalam 2 pertemuan melawan Bournemouth musim ini. Selain rekor buruk, Manchester United juga kembali dipaksa menghadapi kenyataan pahit terkait sosok Andoni Iraola. Pelatih Bournemouth tersebut terus menjadi mimpi buruk bagi Setan Merah. Manchester United kini gagal menang dalam 8 pertemuan melawan Iraola, baik saat ia masih menjadi pemain maupun sebagai pelatih. Catatan ini menunjukkan betapa sulitnya MU menaklukkan sosok asal Spanyol tersebut. Iraola sebelumnya pernah menjadi kapten Athletic Bilbao saat menyingkirkan Manchester United di Liga Eropa musim 2011-2012. Kini sebagai pelatih Bournemouth, ia kembali menunjukkan kemampuannya meredam permainan Setan Merah. Sejak menangani Bournemouth, ia sudah mencatat 2 kemenangan dan 4 hasil imbang melawan Manchester United. 2 kemenangan tersebut bahkan diraih dengan skor telak 3-0 di Old Trafford. Buat fans Manchester United sejati, minta doa dan dukungannya untuk tim kebanggaan kita semua dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari tahun ini dan selanjutnya. Amin.